Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mariana dengan NPM 21 18 720 3072. Di sini saya mau mempresentasikan bab 5. Siklus akuntansi perusahaan dagang. A. Tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam siklus akuntansi. 1. Karakteristik perusahaan dagang. A. Ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan bentuk usaha yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dagang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Contoh perusahaan dagang adalah toko, kios, depot, minimarket, supermarket, dan hypermarket. B. Transaksi pada perusahaan dagang. Transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang antara lain pembelian barang dagang, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga. Potongan harga, pembelian, penjualan barang dagang, retur penjualan, dan pengurangan harga. Beban angkut penjualan, potongan penjualan, persediaan barang dagang, serta harga pokok penjualan HPP. C. Syarat pembayaran barang untuk membantu perkiraan buku besar. Syarat pembayaran barang adalah barang untuk perjanjian antara penjualan dan pembelian mengenai ketentuan pembayaran barang yang bersifat mengikat. Perjanjian tersebut meliputi pemberian potongan jangka waktu pembayaran dan besarnya potongan. D. Syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang yang diperdagangkan dalam perjanjian antara pembeli dan penjual diuraikan sebagai berikut. 1. Franko gudang pembeli. Free on subordination point menyatakan barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli pada saat barang sampai di gudang pembeli. 2. Franko gudang penjual. Free on board shopping point menyatakan barang yang diperjualbelikan menjadi hak pembeli pada saat keluar dari gudang penjualan risiko dan biaya gudang penjual risiko dan biaya pengiriman barang ditanggung oleh pembeli. E. Metode pencatatan perusahaan dagang. Perusahaan dagang yang kegiatannya membeli barang, menyimpannya, dan menjual kembali barang dagangannya tersebut pada konsumen tanpa memberikan nilai tambah yang dimaksud yaitu mengubah atau mengolahnya sehingga nilai dan atau harga barangnya menjadi tinggi. 2. Jurnal khusus perusahaan dagang. Jurnal khusus perusahaan dagang terdiri dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran dan kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Pada dasarnya semua transaksi perusahaan dagang dapat dicatat pada jurnal umum. A. Jurnal pembelian. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan barang lainnya yang berhubungan dengan perusahaan dagang secara kredit. B. Jurnal
pengeluaran kas, jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran uang kas atau nilai atau secara uang tunai. C. Jurnal penjualan yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Penjualan secara kredit biasanya ada keterangan kredit atau ada keterangan yang syarat pembayaran tertentu. D. Jurnal penerimaan kas, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau tunai atau secara uang tunai. E. Jurnal umum, jurnal yang digunakan untuk mencatat selain transaksi yang dicatat pada jurnal khusus. 3. Buku besar utama dan buku besar pembantu perusahaan dagang. A. Rekapitulasi jurnal khusus sebagai gambaran ringkasan keseluruhan transaksi yang terdapat pada jurnal khusus yang disajikan sesuai masing-masing. Dengan membuat rekapitulasi jurnal khusus dapat diketahui saldo tiap-tiap akun dari jurnal khusus. B. Buku besar utama sebagai kumpulan akun sejenis selama atau periode berjalan yang berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Sumber pencatatan akun buku besar utama perusahaan dagang berasal dari akun jurnal khusus dan jurnal umum. C. Buku besar pembantu sebagai catatan pembantu buku besar utama yang memuat perincian akun-akun piutang dan orang dagang. 1. Buku besar pembantu piutang. Data buku besar pembantu piutang dapat diperoleh dari buku transaksi, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum atau retur penjualan. Buku besar berfungsi merinci jumlah piutang dan saldo akun buku besar piutang. 2. Buku besar pembantu utang. Untuk mencatat perincian utang dagang berdasarkan nama pemasok, buku besar pembantu utang menyajikan jumlah utang dalam saldo akun buku besar utang secara terperinci. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.